beribadah, di rumah-rumah, dimanapun kita berada. Saya percaya Allah melawat setiap kita. Amin. Allah selalu memberkati kita. Dia adalah Allah Immanuel bagi kita. Haleluya. Saya percaya ketika kita ada di rumah Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Amin. Haleluya. Mari kita bawa pujian kita, penyembahan kita. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berotoritas atas hidup kami. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, pencipta langit dan bumi. Semua makhluk akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami membawa korban syukur kami, pujian penyembahan kami. Kami membawa setiap alunan musik kami Tuhan di hadapan takhta kemegahan-Mu Tuhan. Bahkan kami membawa ya Tuhan Yesus korban syukur kami Tuhan. Disenangkanlah Engkau dengan puji-pujian kami Tuhan, melalui firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kami sembah Tuhan. Kami naikkan pujian Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Dengan satu suara angkat kedua tanganmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di
sukacita itu bagi kami, sehingga kami mau melompat, menari, bertepuk tangan, bersorak-sorak, sebab roh Tuhan ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita, karena Allah sangat menyayangi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
kembali. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh mengikuti doa dan puasa pada pagi hari ini, dan kami akan menaikkan doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami angkat tangan kami mau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, kiranya Indonesia diberkati, Indonesia dilindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, untuk Pak Presiden kami, Pak Jokowi Tuhan, wakilnya Pak Ma'ruf, beserta dengan seluruh kabinet yang ada ya Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada pada mereka disertai ya Tuhan, mereka diberikan kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk memimpin, untuk mengatur bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk vaksin yang sedang ya Tuhan dibagikan kepada masyarakat ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang campur tangan, Tuhan Engkau yang memberkati. Biarlah melalui vaksin ini ya Tuhan, banyak orang ya Tuhan tidak akan mengalami ya Tuhan penyakit COVID ini ya Tuhan. Tetapi biarlah setiap warga Indonesia, mereka boleh dilindungi ya Tuhan, oleh karena tangan Tuhan yang kuat, oleh karena kuasa Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan kami akan melihat Indonesia akan kembali bangkit ya Tuhan. Secara ekonomi ya Tuhan akan dibangkitkan ya Tuhan, akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru, lapangan pekerjaan yang baru akan dibukakan untuk bangsa kami ya Tuhan. Diberkati juga di dalam pariwisatanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati bangsa kami Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati kota kami Tanjung Pinang, di mana kami berada ya Tuhan, di mana kami bekerja, kami melayani Tuhan. Kami mau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati wali kota yang ada, Ibu Rahma ya Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan terus yang menuntun dan memimpin hamba-Mu untuk memimpin kota ini ya Tuhan, menjadi kota yang semakin maju, menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga memberkati air di kota kami, memberkati listrik di kota kami ya Tuhan. Biarlah semuanya ya Tuhan boleh lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga ya Tuhan ekonominya, diberkati juga pariwisatanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berkati kota Tanjung Pinang, kota Gurindam ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, kami memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari Pak Niko Tuhan, Pak Johan, Pak Irwan. Mereka ada semua di dalam perlindungan Tuhan. Kemanapun mereka hari-hari ini pergi memberitakan Injil, biarlah Tuhan penyertaan Tuhan yang luar biasa menyertai setiap mereka. Bahkan tanda heran, tanda mujizat itu menyertai setiap mereka ketika mereka memberitakan Injil ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap orang boleh menerimanya dengan sukacita. Bahkan yang sakit akan disembuhkan ya Tuhan. Yang tidak mempunyai pengharapan, mereka boleh mempunyai pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa memberkati gereja-Mu di tempat ini, GBI My Home Rawasari ya Tuhan. Engkau terus yang memberkati ya Bapa, Engkau terus yang melindungi gereja-Mu Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala bencana, jauhkan dari segala wabah, jauhkan dari segala penyakit ya Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu ya Tuhan. Segala usaha pekerjaan mereka ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus ya Tuhan. Biarlah diberkati setiap usaha pekerjaan, apapun yang dilakukan oleh umat-Mu, apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu, semuanya diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk ibadah kami, untuk ibadah onsite, bahkan juga ibadah online. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh full timer yang ada di dalam tangan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Firman Tuhan biarlah tumbuh di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Firman Tuhan membawa kita
masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu, madu dan anggur. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini doa dan kerinduan kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan segenap hati renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami Tuhan, menyenangkan-Mu, melayani-Mu, mengasihi-Mu. Itu tujuan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan kami. Kami siap mendengar, melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat siang hari ini. Kami boleh akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, urapi kami ya Tuhan, buat kami mengerti akan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Bapa, saat firman-Mu disampaikan, didengar, kalau ada yang umat-Mu yang sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka. Kalau ada yang susah, Engkau tolong mereka ya Tuhan.
Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Ya, Bapak Ibu Shalom, izinkan saya menyapa saudara yang ada di rumah-rumah. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya percaya kita semua sehat selalu. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah, mari kita buka firman Tuhan pada siang hari ini dari Mazmur pasal 37. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 37. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan berkata dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini mendengar firman Tuhan. Dari judulnya firman Tuhan berkata, kebahagiaan orang fasik semu. Kebahagiaan orang fasik semu. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Mazmur pasal 10, orang fasik itu dikatakan adalah orang yang tidak peduli akan Tuhan. Orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Dan orang yang tidak taat, tidak peduli akan hukum-hukumnya Allah. Dan orang fasik itu dalam Mazmur 10 dikatakan juga bahwa orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di ayat 1 firman Tuhan berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Saudara, kita belajar dari satu pribadi, yaitu Raja Israel yang bernama Raja Daud. Saudara, Daud adalah orang yang sangat dikagumi, orang yang sangat disegani, orang yang sangat dikenal bahkan sampai hari ini oleh bangsa Israel. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu, kita dapat pelajari bagaimana kehidupan Raja Daud. Daud juga menghadapi sesuatu yang sangat sulit dalam hidupnya. Bapak Ibu, sakit penyakit yang dihadapi, masalah yang dihadapi, banyak orang-orang ingin membunuh, banyak orang-orang mengejar Daud. Bagaimana supaya Daud tidak hidup di bumi ini lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jujur kita, saudara yang kasih Tuhan, secara realita kita sering membanding-bandingkan, kita sering melihat, memperhatikan orang-orang yang gak kenal Tuhan, orang-orang di luar sana yang gak percaya Tuhan, orang-orang yang gak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi kita bertanya-tanya, loh kok mereka diberkati ya? Loh kok mereka sehat-sehat selalu? Loh kok mereka aman-aman selalu?
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita membanding-bandingkan dan kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah setia beribadah. Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh ikut Engkau. Tetapi mereka yang gak sungguh-sungguh akan Engkau, orang yang gak takut akan Engkau, kok mereka diberkati? Kok mereka aman-aman saja? Kok gak ada masalah yang mereka hadapi? Saudara yang kasih Tuhan, dan itu terus timbul dalam hati kita pertanyaan-pertanyaan. Bahkan kita mulai enggak setia kepada Tuhan. Ya, kalau begitu ngapain sungguh-sungguh kepada Tuhan? Dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata di ayat 2, perhatikan baik-baik. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Sekali lagi saya akan baca. Lihat Alkitab kita. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan sangat jelas berkata, di mana orang-orang fasik, di mana orang-orang seperti itu, mereka segera lisut. Arti lisut menurut saya adalah kering, saudaraku. Ya, kering. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 10-nya, firman Tuhan berkata, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu, stop kita membanding-bandingkan, stop kita komplain kepada Tuhan. Tuhan, kenapa mereka diberkati? Kenapa mereka baik-baik saja? Aku sudah sungguh-sungguh, aku begini-begini saja. Masalah terus datang, mereka aman-aman saja. Dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Saudara yang kasih Tuhan, ada 4 hal yang kita perhatikan dari firman Tuhan pada hari ini. Di ayat 3 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dalam Alkitab bahasa Indonesia kita berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James Version berkata begini, trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be filled. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, tinggal di negeri, maka Tuhan akan sediakan makanan buat saya dan saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lain yang berkata begini, trust in the Lord and do good, so you will live in the land and enjoy security. Di kalimat lain, di kalimat terakhir berkata, and enjoy security. Jadi kalau kita perhatikan di ayat 3 ini, kalau kita lakukan, maka Tuhan akan menyediakan makanan, maka Tuhan juga akan memberikan keamanan buat saya dan saudara. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, yes. Haleluya. Oleh sebab itu, 4 hal yang harus saya dan saudara perhatikan. Apa sih yang harus kita perhatikan? Apa sih yang Tuhan mau saya dan saudara perhatikan, simak baik-baik. Yang pertama di ayat 3 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Tuhan minta dari saya, Tuhan minta dari saudara, Tuhan minta dari kita semua untuk tetap percaya kepada Tuhan Allah kita. Seperti Daud,
Sekalipun dia melihat, oh ternyata orang-orang fasik di luar sana enak-enak saja. Hidupnya aman, hidupnya tenang, tidak ada masalah. Tetapi Daud menghadapi persoalan, Daud menghadapi pergumulan hidupnya. Tetapi Daud tetap percaya kepada Tuhan Allahnya. Biarlah saya dan saudara juga seperti itu. Kita percaya kepada Tuhan Allah kita. Kita belajar satu kejadian yang terjadi dalam kehidupan Daud. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30, saya percaya ayat ini pernah saudara pelajari, saudara lihat. 1 Samuel pasal 30, kita baca di ayat 6. 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Firman Tuhan berkata begini. Dan Daud sangat terjepit. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata Daud sedang terjepit hidupnya. Ke kiri gak bisa, ke kanan gak bisa, ke depan ke belakang gak bisa. Dia gak tahu lagi mau berbuat apa. Daud terjepit. Semua rakyat Israel hendak menghabisi Daud. Semua rakyat Israel pada saat itu hendak melempari Daud. Tetapi kita belajar dari Daud. Di saat-saat dia terjepit, di saat-saat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang pertama yang perlu kita perhatikan. Sekalipun kita melihat orang-orang di luar sana, orang-orang yang gak kenal Tuhan, orang-orang yang gak peduli akan Tuhan, orang-orang yang gak peduli dengan akan hukum-hukumnya Tuhan, orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi mereka baik-baik saja, mereka sehat-sehat saja, aman-aman saja hidupnya, tentram saja hidupnya. Yang pertama, Tuhan ingatkan sama kita, tetaplah saya, tetaplah saudara percaya penuh kepada Tuhan Allah kita. Katakan amin. Sebab sangat jelas firman Tuhan berkata di ayat 2 tadi dalam Mazmur pasal 37 tadi, bahwa mereka segera lisut, di mana sebentar waktu lagi di mana orang-orang fasik akan lenyap, saudaraku. Sedikit waktu lagi di mana orang-orang fasik, maka lenyaplah orang-orang fasik tersebut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Jangan goyah. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia sedang terjepit. Dia gak bisa berbuat apa lagi. Musuh merampas, musuh membawa, menjara semua. Saudara, tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Trust in the Lord and do good, so you will live in the land and enjoy security. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan baik-baik. Selain kita percaya, selain kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, firman Tuhan berkata di ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Yang kedua, yang Tuhan ingatkan kepada kita, lakukanlah yang baik. And do good. Lakukanlah yang baik. Pak, Ibu, Tuhan minta dari saya dan saudara untuk kita melakukan
dengan baik. Lakukan pekerjaan kita dengan baik. Mungkin bagi kita sangat berat. Kok bisa? Tapi ini yang Tuhan minta sama kita. Lakukan dengan baik. Apapun tugas kita, apapun status kita. Apakah kita sebagai seorang karyawan? Apakah kita sebagai seorang businessman? Saudara, tapi Tuhan minta lakukanlah dengan baik. Ada atau tidak ada orang di sekitar kita. Lakukanlah yang baik. Bekerjalah dengan baik. Berkaryalah dengan baik. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Ini yang Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara. Mungkin di tengah-tengah keadaan yang sangat terjepit. Mungkin di tengah-tengah keadaan yang sangat sukar yang kita hadapi hari-hari ini. Persoalan kita hadapi. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita lewat firman-Nya. Dan lakukanlah yang baik. Tetap kita lakukan, tetap kita bekerja, berkarya, melakukan tugas kita dengan baik. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, tetap engkau percaya kepada Tuhan. Jangan goyah hatimu. Yang kedua, tetap engkau melakukan dengan baik. Lakukan tugas kita dengan baik. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, lihat lagi kita baca ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bapak Ibu, yang ketiga yang Tuhan ingatkan sama kita, diamlah di negeri. Persoalan yang saudaraku, kita nggak mau diam. Kita mulai krusuk-krusuk saudaraku. Kita mulai mengandalkan manusia, kita mulai mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan orang. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, seperti Daud. Kalau saudara baca tadi dalam 1 Samuel tadi di ayat 6-nya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan di ayat 7, Daud bertanya kepada Tuhan. Persoalannya kita pada waktu kita menghadapi persoalan, waktu kita nggak enak, kita mulai krusuk-krusuk, kita mulai keluar. Dan kita mulai mengandalkan orang-orang lain. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, katakan diamlah di negeri. Ratapan pasal 3 ayat 26 firman Tuhan berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bukankah firman Tuhan juga berkata dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berperang atas hidupmu dan engkau diam saja. Tuhan minta kepada saya dan saudara diam. Enggak krusuk-krusuk. Diam, arti diam bukan kita pelengap-pelengok. Arti diam yang dimaksud adalah kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Menantikan Tuhan, itu yang dimaksud diam. Yang Tuhan minta. Amin. Ya. Diamlah di negeri. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Wow. Saudara yang kasih Tuhan. Daud waktu dia terjepit, waktu masyarakat, waktu rakyatnya hendak melempari, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan di ayat 7 firman Tuhan berkata, Daud bertanya kepada Tuhan, apakah dia harus pergi menyusul? Apakah dia harus pergi untuk membawa keluarga-keluarga ditahan oleh musuh-musuh di sana?
Daud diam, Daud bertanya kepada Tuhan. Biarlah kita hari-hari ini, Tuhan ajak kita untuk tetap berdiam diri, menantikan Tuhan. Enggak cepat, enggak langsung krusuk-krusuk. Kita duduk baik. Kita naikkan doa, naikkan pujian, penyembahan kita. Kita bertanya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terakhir, firman Tuhan berkata di ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Wow. Bapak Ibu, yang keempat yang Tuhan ingatkan pada kita, selain kita percaya kepada Tuhan, selain kita melakukan pekerjaan kita, tugas kita dengan baik, dan kita duduk diam menantikan Tuhan, dan Tuhan minta kepada kita hari ini juga, berlakulah setia kepada Tuhan. Berlakulah setia kepada Tuhan. Kita belajar juga dari kehidupan pribadi Raja Daud. Saudara yang kasih Tuhan, waktu Tuhan berbicara kepada Samuel, Samuel, kamu pergi ke rumah Isai. Urapi, aku menunjuk seseorang dari anaknya. Saudara yang kasih Tuhan, Samuel datang ke rumah Isai. Perhatikan baik-baik. Tetapi Isai, orang tuanya, tidak mempedulikan Daud. Daud tidak dianggap. Daud dilupakan begitu saja. Yang hanya ditunjukkan Isai kepada Samuel adalah abang-abangnya Daud, yang gagah-gagah, yang cakap-cakap, yang hebat-hebat. Dan Isai melupakan ada satu anaknya lagi yang ada di luar sana, yang sedang, saudara kasih Tuhan, setia mengembalakan domba-domba bapaknya. Sekalipun Daud tidak dianggap, sekalipun Daud enggak diiraukan, sekalipun Daud dilupakan oleh bapaknya, tapi Daud tetap setia melakukan tugasnya. Tapi Daud tetap setia mengerjakan tugasnya, menggembalakan 2-3 ekor domba-domba orang Tuhan. Pak Ibu, secara pribadi mungkin sakit ya. Kita nggak dianggap orang tua, kita dilupakan ya. Ada tamu yang spesial datang, oh kita nggak diundang, kita nggak dipanggil, ya kita nggak diperbolehkan menjumpai orang-orang tersebut, ya kita disuruh tetap bekerja di ladang, di penggembalaan, ya. Tapi Daud tidak seperti itu. Sekalipun Daud merasa dia nggak diiraukan, dilupakan, tapi Daud dia tetap setia dalam melakukan tugasnya, menggembalakan domba bapaknya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Waktu kita terjepit, waktu kita ada masalah, waktu kita melihat sesuatu yang mungkin gak adil bagi kita, apakah kita mulai meninggalkan Tuhan? Saya percaya kita tidak seperti itu. Dan saya percaya semua kita, Bapak Ibu, di mana engkau berada saat ini, engkau tetap setia kepada Tuhan Allah. Amin. Ini yang Tuhan minta dari saya dan saudara. Maka dikatakan saudaraku, trust in the Lord and the good, so you will live in the land and enjoy security. Bahkan dikatakan and enjoy security. Waktu kita percaya, waktu kita melakukan yang baik, waktu kita berdiam, waktu kita tetap setia, maka juga Tuhan berikan keamanan, kenyamanan dalam hidup kita. Maka Tuhan juga akan menyediakan makanan, mencukupkan segala makanan yang kita butuhkan. And verily,
thou shalt be fed. Allah menyediakan makanan buat saya dan saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Jadi stop kita untuk membanding-bandingkan, stop kita komplain kepada Tuhan. Tuhan kok begini, Tuhan kok ini, Tuhan gak adil. Aku setia, aku sudah sungguh-sungguh, aku sudah serius. Tapi mereka gak kenal Engkau, mereka gak sungguh-sungguh akan Engkau, mereka gak takut akan Engkau, mereka gak peduli akan hukum-hukum-Mu. Kok mereka aman-aman? Stop kita komplain kepada Tuhan. Bagian kita berharap penuh kepada Tuhan. Bagian kita tetap percaya penuh kepada Tuhan. Bagian kita lakukan tugas kita dengan baik, pekerjaan kita dengan baik. Bagian kita diam menantikan Tuhan. Dan bagian kita tetap setia kepada Tuhan. Maka ada keamanan Tuhan berikan. Maka ada makanan Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Kita berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu dikatakan maka ada dua hal yang akan Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Tapi sebelum kita belajar juga dari Ayub Bapak Ibu. Ya, bagaimana dengan Ayub? Kita tahu kisah tentang Ayub Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan berkata Ayub orang yang saleh, takut Tuhan, jujur, dan orang yang paling kaya pada zaman itu. Tapi Ayub menghadapi persoalan yang terus menerus, yang gak berhenti. Ya, harta semuanya habis, anak-anaknya dengan cepat habis. Sahabat-sahabatnya meninggalkan dia, mulai menjas Ayub. Yang tadinya memuji Ayub, yang tadinya kagum kepada Ayub, pada waktu Ayub menghadapi persoalan dalam hidupnya, semua sahabat-sahabatnya menjauh. Bukan sekedar menjauh saja, tapi semua sahabat-sahabat menjas, menghakimi Ayub. Belum cukup selesai, Ayub juga harus ditinggali oleh istrinya yang seharusnya mendampingi Ayub walaupun di tengah-tengah keadaan sangat sulit dalam hidupnya. Belum selesai, Ayub juga harus menghadapi sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tetapi kita belajar, apakah Ayub waktu dia menghadapi masalah itu, Ayub meninggalkan Tuhan? Apakah Ayub pada waktu dia menghadapi masalah itu, dia mulai gak percaya lagi kepada Tuhan, gak setia kepada Tuhan? No. Ayub tetap setia kepada Tuhan Allahnya. Bahkan di pasal 2 firman Tuhan berkata, tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut Ayub. Ayub berdosa dengan kalimat-kalimat dari mulutnya. Tidak ada satupun kalimat yang keluar yang membuat dia berdosa. Amin Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu, maka firman Tuhan berkata di ayat 23, kalau kita percaya, kita melakukan tugas kita dengan baik, kita tetap berdiam di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan, kita tetap setia, maka dikatakan ayat 23 dan 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang pertama, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya apa? Di ayat 23 ini, di mana Tuhan tetap menyertai saya dan saudara. Setiap langkah-langkah kaki kita, setiap keluar dan masuk kita, ada penyertaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Tuhan berikan buat saya dan saudara. Haleluya. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang kedua, yang akan Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Lihat di ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Pak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan,
Sekalipun orang-orang di sekelilingmu mengharapkan engkau jatuh tergeletak, tetapi Tuhan tidak akan izinkan engkau sampai jatuh tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Itu janji Tuhan buat saya dan saudara. Orang di luar sana mengharapkan kita jatuh tergeletak, tapi Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Wow, itu jaminan Tuhan buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, perhatikan 4 hal ini. Tetap percaya kepada Tuhan, lakukan tugas kita dengan baik, tetap diam menantikan Tuhan, dan tetap kita setia kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat siang hari ini. Tuhan, sekalipun keadaan kami tidak baik, sekalipun kami melihat orang-orang di luar sana yang tidak setia kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, seperti mereka diberkati, pada hari ini kami dapat mengerti bahwa semuanya itu akan hilang lenyap. Tetapi orang-orang yang tetap berharap, percaya kepadamu, setia kepadamu, menantikan Engkau, Tuhan, ada penyertaan-Mu, ada perlindungan-Mu, itu Kau berikan bagi kami. Itu Kau berikan bagi umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka saat ini berada, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, Engkau memberkatinya. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi semua jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.